Hello everyone, welcome to Easy English channel. Today we are going to study about simple future. Are you ready? Okay, let's go. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar yaitu hukum yang ketiga di dalam English mind mapping, yaitu namanya simple future tense ya, simple future atau simple future tense. Nah, apa sih simple future itu? Bagaimana kita praktekkan di dalam percakapan bahasa Inggris? Terus bagaimana aturan-aturannya ketika membuat kalimat dengan menggunakan simple future? Oke, karena Anda semua sudah belajar simple present tense, kemudian ada simple past tense di video-video sebelumnya, maka teori English mind mapping sistemnya adalah copy paste ya. Anda sudah memahami teori-teori yang lama, ya, yaitu digunakan di simple present tense, juga digunakan di simple past tense, maka tinggal diambil saja semua teori itu, kemudian kita aplikasikan di simple future. Sangat-sangat mudah sekali. Oke, mari kita lihat semuanya. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan simple future, ini adalah kosakata yang sudah kita praktekkan pada hukum-hukum berikutnya. Semoga Anda sudah menguasainya. Oke, sekali lagi kita harus fokus ada hukum atas dan hukum bawah. Sekali lagi, semua hukum dalam hukum-hukum tenses ini berdasarkan English mind mapping, ya, Anda harus bisa memilah antara hukum atas dan hukum bawah. Sekali lagi, harus paham apa hukum atas, hukum bawah. Hukum atas itu siapa? Yaitu ketika nanti predikatnya, awas S, P, O, K. Subjek, predikat, objek, keterangan. Predikat yaitu apa? Kata kedua dalam kalimat itu berupa kata kerja. Dari video yang sebelumnya, masih ada yang bingung membedakan apa kata kerja, apa kata benda, sifat, keterangan. Supaya mempermudah, perhatikan yang disebut kata kerja itu apa? Aktivitas. Apa? Aktivitas. Aktivitas itu apa? Ada actionnya, ada gerakannya. Ya, supaya nanti tidak bisa, supaya mudah membedakan apa itu kata kerja, apa itu kata benda, sifat, keterangan. Ketika Anda melakukan sesuatu, aktivitas sesuatu, maka itu disebut kata kerja. Dan itu kita hukumi hukum atas. Oke. Contoh yang aktivitas itu apa? Tadi ya, study, belajar, bermain, menonton, berenang, pergi, membeli. Ini semua adalah aktivitas yang kita lakukan. Ada gerakan-gerakan dari anggota tubuh kita. Maka dia disebut apa? Kata kerja. Sekali lagi kata kerja hukum atas. Contoh di sini, study, studied, studied, belajar. Play, played, played, bermain. Watch, watched, watched, menonton. Swim, swam, swam, berenang. Go, went, gone, pergi. Buy, bought, bought, membeli. Nah, untuk simple future, kita akan menggunakan hanya verb ke-1. Baik itu yang regular verb atau yang irregular verb. Oke, di video sebelumnya kita sudah mempelajari apa regular verb sama irregular verb. Bedanya apa sih? Regular verb berubahnya beraturan ya dari verb ke-1, verb kedua, verb ketiga. Biasanya ada tambahan apa d, ed sama ied. Sementara irregular verb itu berubahnya tidak beraturan ya. Contoh nih, swim menjadi swam, menjadi swam. Tidak seperti yang regular verb. Nah, ini istilah saja tidak penting ya, Anda hanya menghafalkan aja. Yang penting apa? Anda memahami kapan verb ke-1, verb kedua, verb ketiga digunakan di dalam kalimat. Nah, pada simple past materi yang sebelumnya kita menggunakan apa? Verb kedua, studied, played, watched, swam, went, bought ketika dia kalimatnya positif. Sekali apa?
ketika kalimatnya positif menggunakan verb kedua. Nah, perhatikan. Pada simple future, beda lagi nih. Simple future menggunakan verb ke-1 yang udah saya kasih tanda nih. Jadi nanti kalau ingin membuat kalimat dengan menggunakan pola simple future, kita gunakan apa? Verb ke-1. Study, play, watch, swim, go, buy. Oke, clear ya kira-kira ya? Jangan utak-utik verb 2 sama verb ketiga untuk simple future. Oke, kemudian kita lihat kata benda, sifat, keterangan. Oke, benda itu apa sih? Ya, benda di lingkungan kita semua di dunia adalah benda. Nah, di sini saya contohkan adalah semua profesi itu adalah disebut kata benda. Ya, semua nama orang, nama hewan, binatang, tumbuhan juga dihukumi benda. Tapi untuk memudahkan, saya beri di sini adalah beberapa contoh profesi adalah kata benda juga. Nanti supaya membuat kalimatnya sudah langsung punya kosakata nih. A teacher, guru. A manager, manager. A singer, penyanyi. A doctor, doctor. Oke, kemudian kata sifat, awas nih. Ini yang sering tertukar, kata kerja dan kata sifat ya. Kata sifat itu apa sih? Sesuatu yang mensifati ya. Mensifati suatu benda itu namanya kata sifat. Sakit, sick, itu menyikapi orang yang sakit. Berarti kan ya sick. Kan tidak ada aktivitas sakit ya, sick, hanya mensifati, menjelaskan. Famous, menjelaskan, mensifati orang yang terkenal gitu. Busy, awas, busy bukan kata kerja, kan aktivitas lari-lari, bukan. Busy itu mensifati orang yang bekerja. Sedang banyak pekerjaan kita sifati namanya busy. Jadi busy bukan kata kerja, dia kata sifat. Makanya nanti hukum bawah yang sering tertukar-tukar nih kata busy. Jadi busy itu apa? Mensifati orang yang sedang banyak pekerjaan. Jadi dia hukum bawah. Kemudian sad, sedih. Sad, sedih. Mensifati orang yang sedang sedih. Nah, ini kata sifat tidak ada aktivitas, tidak ada, hanya menjelaskan, mensifati. Beda dengan kata kerja yang membutuhkan organ tubuh kita. Study, ada mata, tangan, kita gerakkan. Bermain, bisa kaki, tangan, ya, kepala kita gunakan. Jadi semua kata kerja yang di atas, hukum atas, pasti ada organ tubuh yang kita aktifkan ya. Oke, sudah clear kira-kira kata kerja dan kata sifat? Oke, kemudian keterangan, kalau keterangan mudah ya, keterangan tempat itu apa? Sesuatu yang kata tempat ada di-nya aja, di Bandung, in Bandung. Tidak boleh in the Bandung ya. Nama, yaitu nama kota, nama tempat, nama orang, tidak boleh dipasang the. Kenapa? Tempat-tempat itu sudah pasti. Nah, fungsi the di dalam kalimat itu adalah membuat benda umum menjadi benda pasti. Nah, Bandung kan cuma sudah pasti Bandung di Jawa Barat. In the Bandung tidak boleh, langsung in Bandung. Oke. Tapi kalau in the office kan kantor itu banyak. Supaya spesifik maka ditambah the. Maksud in the office apa? Ya kantor saya gitu. Kantornya sudah spesifik. Jadi kalau kita ngomong I am in the office, berarti sudah spesifik, bukan di kantor-kantor yang mana gitu. In my hometown, di kampung halaman. At school, di sekolah. In the library, di perpustakaan, maaf nih ya, di perpustakaan. Kemudian in the market, di pasar. Oke, semuanya yang sudah apa? Yang sudah kita pelajari dari apa? Dari kosakata awal-awal ini harus apa? Harus di-clearkan, dan betul-betul apa? Dipahami supaya betul-betul apa? Oh, ini hukum atas, hukum bawah supaya jelasnya. Oke, at school. Kemudian in the library, dan in the market. Oke, sudah bisa kira-kira? Oke, ini kosakata yang akan kita gunakan di dalam rangka membuat kalimat apa?
simple future. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan bagaimana sih simple future disusun dalam sebuah kalimat, ya, digunakan di dalam sebuah kalimat. Nah, simple future itu apa sih? Yaitu untuk menyatakan yang aktivitas masih akan-akan, ya. Sekali lagi, kalau video sebelumnya ada simple present, ya, simple present untuk aktivitas kapan? Rutinitas. Simple past untuk aktivitas yang lampau-lampau. Nah, sekarang yaitu namanya simple future. Nah, simple future itu apa? Ketika kita ingin cerita menyatakan hal-hal kejadian yang masih akan, maka gunakan hukum ini. Nah, bagi yang belum sempat melihat video-video sebelumnya, ada simple present, ada simple past, nanti lihat link di deskripsi, ya. Jadi biar Anda sambung pembahasannya, biar nyambung dari awal sehingga apa? Anda betul-betul memahami satu kesatuan dari teori English mind mapping ini. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, di dalam simple future ada dua alat, ya, yang harus dipahami dan itu betul-betul menjadi kuncinya, ya. Yaitu ada will dan will be. Nah, will sama will be kita sebut imbuhan, ya. Seperti do, does, is, am, are itu di simple present. Kemudian did, was, were di simple past. Kemudian di simple future ada will dan will be. Dan letaknya persis sama, lihat di sini. Kalau Anda melihat video-video sebelumnya, letaknya imbuhan ini posisinya di sini. Saya sebut imbuhan kenapa? Supaya mudah aja, ya, tidak banyak istilah-istilah yang ribet, ya. Imbuhan maksudnya diimbuhkan. Nah, imbuhan inilah yang selalu diganti-ganti di sini posisinya. Ketika kita belajar simple present, ada imbuhan apa? Di sini ada do, does. Di bawah ada siapa? Is, am, are. Jadi diganti kayak main bongkar pasang gitu. Kalau present, simple present, ya imbuhan simple present yang gunakan. Simple past siapa? Ada did sama was, were. Berarti beda penggunaannya. Nah, sekarang simple future maka menggunakan imbuhan simple future, namanya siapa? Will dan will be. Will be, awas beda, ya. Will diikuti hukum atas kata kerja, awas nih kata kerja nih, hukum atas kata kerja, aktivitas, dan selalu verb ke-1, ya, sekali verb ke-1, tidak boleh verb 2, verb ke-3, hanya verb ke-1. Di sini dari contoh kosakata saya ambil 4 nih, yang reguler contoh study, play, yang irregular swim sama go. Nah, jadi yang dipakai hanya apa? Yang bagian pertama, ya, jangan yang 2, 3, jangan, ya. Simple future selalu menggunakan apa? Verb ke-1. Jadi nanti kalau ingin membuat kalimat tinggal subjek yang ambil 1, imbuhannya dipasang, kemudian sudah dipasang predikatnya kata kerja, salah satu aja dipasang. Contoh, saya akan belajar. Saya apa? I akan apa? Will belajar study. Jadi I will study. Gitu. Mereka akan berenang. They will swim. Mudah sekali kan, ya? Jadi tinggal apa? Unsur subjek diambil 1, imbuhannya dipasang, terus mengambil predikatnya salah satu saja. Oke, yang menjadi penting perhatikan di sini. Will di depannya ada positif, ada negatif, ada pertanyaan. Berarti ini will harus masuk di semua kalimat. Sekali lagi apa? Di sini ada tandanya, ya, Pak. Will diikuti apa? Positif, negatif, pertanyaan. Berarti ini maksudnya apa? Will dipasang di semua kalimat. Kalau did kemarin yang kita pelajari apa? Did di video sebelumnya apa? Hanya tandanya negatif dan pertanyaan. Berarti apa? Did tidak dipasang di positif. Sementara will nih sekarang dipasang di semua hukum tuh, ya. Ada apa? Positif, ada negatif, ada pertanyaan. Oke, clear kira-kira? Clear. Oke. Sekarang
kita ingin melihat hukum bawah, predikat hukum bawah. Sekali lagi, untuk membedakan hukum atas, hukum bawah, lihat predikatnya nih. Jangan lihat yang lain deh, belakang-belakang jangan dilihat. Yang dilihat apa? Predikat. Predikat itu apa? Kata yang jatuh setelah subjek. Kata yang jatuh setelah subjek itu predikat. Oke, imbuhan ini adalah bongkar pasang ya, tidak paten dia. Kalau ini butuh ini, bisa bongkar pasang sesuai waktu kejadian. Yang penting ada perhatikan subjek dan predikat. Oke, hukum bawah, ben, siket. Ben, siket itu apa sih? Benda, sifat, keterangan. Benda, sifat, keterangan. Benda, saya kasih contoh di sini, a teacher, a manager, a singer. Sifat, sick, busy, famous. Keterangan, in Bandung, at school, in the office. Ya, ini benda-benda yang akan kita band siket yang akan kita pasangkan. Caranya persis ya, tinggal subjek ambil satu, kemudian imbuhannya, kemudian jenis predikatnya yang dipasang apa. Contoh, a teacher, dia akan jadi dokter, guru. Maka she will be a teacher. Dia akan menjadi guru apa? She will be a teacher. Jadi kata-kata will be ini, kata will be itu kalau ketemu profesi artinya jadi akan jadi, akan jadi. Ya, she will be a teacher. Contoh nih next year. Ya, she will be a teacher next year. Kok di sini ada titik-titik untuk apa? Nanti titik-titik ini kalau masang not ya. Contoh di sini will not be, jangan nanti memasang notnya will be not, tidak boleh, tapi apa? Nah, titik-titik ini untuk tempatnya not sama tempatnya subjek nanti kalau membuat kalimat pertanyaan nanti. Oke, contoh nih. Dia laki-laki akan sibuk. Sibuk cari, sibuk apa? Busy kan ya, sibuk apa? Busy. Maka jadi he will be busy tomorrow. Contoh nih, he will be busy tomorrow. Boleh nggak kayak gini? He will busy tomorrow. Okay? He will busy tomorrow. Teng tong, salah. Ya, tidak boleh. Kenapa? Kalau predikat bawah imbuhan, imbuhan bawah. Predikat atas imbuhan, imbuhan atas. Nah, kata sifat, busy, sifat itu aslinya. Busy itu kata sifat ya, ingat-ingat selalu salah di sini. Busy itu kata sifat, maka gunakan will be, maka he will be busy tomorrow. Mudah kan ya, tinggal apa? Ditambah-tambahkan saja, ditambah-tambahkan. Terus, mereka apa? They, contoh nih, mereka akan di Bandung besok. They will be in Bandung tomorrow. They will be in Bandung tomorrow. Jadi tinggal dipasang-pasangkan saja. They will be in Bandung tomorrow. Sama, tidak boleh. They will in Bandung. Tidak boleh. They will in Bandung. Tidak boleh. Kenapa? Hukum bawah, imbuhannya bawah. Atas-atas ini harus balance. Ya, harus sama ya. Clear kira-kira? Oke, clear. Nah, yang tidak boleh lupa apa? Hukum imbuhan. Kita sudah hafal ya. Hukum imbuhan waktu itu apa? Do, does, is, am, are. Sekarang ada hukum imbuhan will be. Pertemuan lalu ada hukum imbuhan did sama was were. Nah, hukumnya sama persis, tidak ada yang diganti. Contoh nih, jika tidak atau bukan imbuhan ditambah not. Maksudnya apa? Kalau Anda ingin membuat kalimat tidak, contoh saya tidak akan, maka will not study, will not play, will not swim, will not go. Oke, paham kira-kira? Jika tidak apa? Imbuhan ditambah not. Kalau yang will be gimana caranya? Contoh nih, she will. Nah, not-nya di tengah di sini. She will not be. Apa? She will not be. Ya. Jadi not-nya bukan di belakangnya, tapi di mana? Di tengah-tengahnya di sini. She will not be at home tomorrow. Contoh, she will not be at home tomorrow. Dia tidak ada di rumah besok.
Ya di sini. Oke, sekarang jika apakah imbuhan ditarik ke depan? Jika apakah imbuhan ditarik ke depan? Nih, jika apakah will ditarik ke depan. Jadi you will menjadi will you. Contoh nih, will you study tomorrow? Jadi will-nya pindah ditarik ke depan. Ya, will they dari they will menjadi will they study tomorrow? Will they study tomorrow? Ya. Contoh she will, apakah dia akan berenang? Will she swim tomorrow? Will she swim tomorrow? Jadi ketika will ditarik ke depan artinya apakah? Sekali lagi, jangan mencari kata apakah dengan kata what. Itu beda ya. What itu apa, bukan apakah ya. Nah, jadi apakah cukup apa? Imbuhan. Imbuhan yang mana? Do, does, is, am, are. Did, was, were. Kemudian ada will be. Ini semua jika apakah apa? Imbuhan ditarik ke depan. Oke. Nah, sekarang kalau will be gimana cara menariknya? Sama di sini. Ketika will be yang ditarik will-nya saja nih. Will, kemudian she-nya masukin di sini ya. Jadi will she be, tidak boleh will be-nya sama-sama keduanya ditarik ke depan, tidak boleh. Cukup bahwa will she be. Will she be. Nanti ada di contohnya ya. Ya. Jadi kalau apakah jangan ditarik kedua-duanya tapi apa? Will-nya saja. Will she be? Will she be at home tomorrow? Will she be at home tomorrow? Gitu. Clear kira-kira? Ya, hukum ketiga do, does, did tidak masuk kalimat positif. Hukum ini kapan digunakan? Yaitu ketika simple present dan simple past ya. Kita udah belajar kan ini kan ya. Do, does, did tidak masuk kalimat positif. Kalau will masuk semua. Positif, negatif, pertanyaan masuk semua ya. Tidak ada pengecualian untuk apa will. Enak sekali ini tinggal dipasang semua saja. Oke. Sekarang kita akan latihan membuat kalimat nih. Kalimatnya di sini nih, di samping contohnya. Ada kalimat nih, mereka akan belajar bahasa Inggris besok. Mereka akan belajar bahasa Inggris besok. Pas ada kata akan, ada besok kan ya. Ciri khas dari apa? Simple future tense apa? Ada besok, apalagi? Ada bulan depan, minggu depan, tahun depan, malam nanti. Pokoknya sesuatu yang masih akan ya, besok, minggu depan, tahun depan, bulan depan, itu semua dihukumnya apa? Simple future. Karena itu gunakan imbuhan will. Jangan do, does, did, tidak boleh. Harus apa? Will. Maka jawabannya jadi gimana? Mereka, they will belajar study bahasa English tomorrow, besok. Jadi tinggal dipasang aja. They will study English tomorrow. They will study English tomorrow. Mudah kan? Mudah sekali. Ya. Oke. Sekarang, jika tidak, imbuhan ditambah not. Mereka tidak akan belajar bahasa Inggris besok. Awas, ada tidak, maka imbuhan ditambah not. Maka jadi, they will not study English tomorrow. They will not study English tomorrow. Ya, lihat nih, jika tidak apa ditambah not. Apakah mereka akan belajar bahasa Inggris besok? Awas, jika apakah imbuhan ditarik ke depan, maka jadi will they study English tomorrow? Dari kata they will kalau apakah ditarik ke depan. Will-nya jadinya will they study English tomorrow? Will they study English tomorrow? Sangat mudah kan? Ya, itulah pola mind mapping yang kita kembangkan. Anda tinggal copy paste dari apa hukum-hukum sebelumnya. Kemudian, hukum bawah contohnya yang mana ini nih? Mereka akan di Bandung besok. Biasanya dikasih ada, boleh contoh. Mereka akan ada di Bandung, tapi kepanjangan cukup apa? Mereka akan di Bandung besok, udah cukup gitu ya. Nah, karena di Bandung itu apa? Keterangan tempat, makanya hukum bawah.
Hukum bawah menggunakan imbuhan bawah, tidak boleh imbuhan atas. Pas nih di Bandung, dan si keterangan tempat kan ya menggunakan will be, maka jadi they will be in Bandung tomorrow. They will be in Bandung tomorrow. Oke, kemudian tidak. Jika tidak, imbuhan ditambah not. Awas. Kalau will titik-titik be not-nya di mana? Di tengah kan tadi ya. Maka jadinya they will not be, bukan they will be not, tapi they will not be in Bandung tomorrow. They will not be in Bandung tomorrow. Clear kira-kira? Kalau nggak tidak, hati-hati nih ya. Jadi not-nya disisipin di tengah-tengahnya di sini ya. They will not be in Bandung tomorrow. Terus, jika apakah imbuhan ditarik ke depan, awas nih, tapi kalau will be yang ditarik will-nya saja. Contoh, apakah mereka akan di Bandung besok? Maka jadinya will they be in Bandung tomorrow? Tidak boleh. Will be they, tidak boleh. Will be they, teng tong, salah. Harus ditarik will-nya saja. Will they be in Bandung tomorrow? Oke, bisa dipahami? Oke, habis ini langsung kita latihan seperti pada video-video sebelumnya. Nanti saya kasih hitungan 10 detik dan Anda harus menjawab. Nah, jawabannya nanti dicocokkan ya, sekali lagi. Ya, tes yang setelah ini slide-nya adalah slide tes. Nanti Anda harus siap-siap menjawab dengan jawaban Anda. Nanti kita cek jawabannya betul semua atau ada masih salahnya. Nah, jika betul semua, berarti Anda sudah memahami 100% hukum di slide yang ini. Kalau Anda masih ada yang salah, berarti harus ditonton lagi hukum-hukum ini sehingga apa? Semuanya bisa memahami dan dapat 100 nilainya. Oke, sudah siap? Oke, kita akan mulai. Oke, di sini ada 10 soal, ya, 10 soal, perhatikan semua. Ya, latihan membuat kalimat simple future. Awas, perhatikan unsur predikat ya, untuk menentukan hukum atas atau hukum bawah. Dan di sini untuk menolong Anda supaya tidak tertukar, sudah saya kasih tulisan atas, bawah, supaya Anda tidak tertukar menggunakan imbuhan. Oke, sudah siap kira-kira? Oke, setiap soal akan saya kasih hitungan 10 detik Anda untuk menjawab. Kosakata sudah kita siapkan semua tadi kan ya. Nah, sekarang kita akan mulai, oke. 1, 2, 3, start. Oke, saya hitung, oke. Oke, 10. Oke, coba cek jawaban Anda betul atau salah. Iya, mudah-mudahan betul ya. Dia laki-laki akan bermain sepak bola besok. Maka jadinya he will play football tomorrow. He will play football tomorrow. Betul? Oke, 100 kalau sudah betul. Oke, pertanyaan kedua. Oke, mulai. Oke, selesai. Kita lihat hasilnya. Apakah kamu di sekolah besok? Di sekolah adalah hukum bawah, hati-hati nih. Kalau yang ada yang salah, ya nggak apa-apa, masih awal ini. Ya, apakah kamu di sekolah besok? Will you be at school tomorrow? Will you be at school tomorrow? Kenapa ada be-nya? Karena hukum bawah will be kan ya. Kalau apakah apa? Imbuhan will-nya ditarik ke depan, be-nya tetap di belakang. Oke, yang salah saya kasih jempol 4. Keren sekali, oke? Bisa dipahami kenapa ada be-nya di sini? Ya, karena di sini adalah hukum bawah. Oke, nomor 3, kita mulai lagi. 1, 2, 3, start. Oke, selesai. Mereka tidak sibuk hari ini. Sibuk, apa? Busy.
Kira-kira atas atau bawah? Bawah, sudah kasih tanda bawah kan ya. Awas, jika tidak imbuhan ditambah not, maka hasilnya, nah, they will not be busy today. They will not be busy today. Ya, di sini not-nya kalau be di mana? Di tengah-tengahnya, di tengah-tengahnya. Oke, ada yang salah Mas Yan ini? They will be not apa? They will not be. Atau malah nggak ada be-nya, Mas. Hati-hati. Ya, kalau hukum bawah selalu menggunakan apa? Ada be-nya. Saya ucapkan selamat yang sudah. Oke, nomor 4. Silakan. Oke, selesai. Apakah dia perempuan akan berenang sore ini? Apakah dia perempuan akan berenang sore? Nah, berenang hukum atas. Kita lihat jawabannya. Will she swim this afternoon? Awas, jika apakah imbuhan ditarik ke depan. Will she swim this afternoon? Will she swim this afternoon? Oke, bisa? Ya, kenapa tidak ada be-nya? Karena berenang adalah aktivitas hukum atas. Ya, sudah mulai clear kira-kira ini? Oke, kita lanjut. Oke, nomor 5. Oke, silakan. Oke, selesai. Kita baca. Kami tidak akan menonton film itu, ya. Maaf nih, malam ini ya, kurang sedikit sini ya. Kami tidak akan menonton film malam ini. Oke, coba nih kita cek hasilnya. Oke, we will not watch the movie tonight. Ini kurang malam ini ya. Oke, we will not watch the movie tonight. Oke, kami tidak akan menonton film malam ini. Tonight kurang malam ya di sini. Oke, we will not watch the movie tonight. Jika tidak, imbuhan ditambah not. Jika tidak, imbuhan ditambah not. Nah, kenapa tidak ada be-nya? Kan menonton itu aktivitas kan ya, aktivitas. Maka cukup will saja. Oke, ke-6, nomor 6. Oke, mulai. Saya akan membeli tas itu bulan depan. Selesai jawabannya. Oke, karena membeli hukum atas cukup menggunakan will. I will buy the bag next month. I will buy the bag next month. Tuh. Ya. Oke, nomor 7, silakan. Selesai. Rano tidak akan belajar bahasa Inggris besok. Jawabannya, jika tidak, imbuhan ditambah not. Rano will not study English tomorrow. Rano will not study English tomorrow. Oke, betul kira-kira? Ini mudah nih kayak gini man ya. Oke, karena hukum atas mudah sekali dibandingkan hukum bawah harus nambah BBB semuanya. Oke, nomor 8. Dia perempuan akan jadi penyanyi terkenal. Penyanyi apa? Singer, terkenal apa? Famous. Awas kalau ada sifat mensifati harus dibalik ya. Jangan lupa nih saya kasih tahu. Kalau ada sifat seperti ini, penyanyi terkenal, nanti maka terkenalnya yang duluan harus muncul. Oke, silahkan. Oke, selesai. Oke. Jawabannya, she will be a famous singer. She will be a famous singer. Awas, kenapa will be? Karena penyanyi itu apa? Penyanyi itu apa? Kata benda. A famous singer. Penyanyi yang terkenal. Maka gunakan will be, bukan will saja. Nah, sudah saya informasikan di slide sebelumnya. Will be ketika dia ketemu profesi, maka artinya akan jadi. Awas nih ya.
Jadi kalau will be bertemu apa profesi seperti ini, maka artinya bukan akan saja, nggak akan jadi, akan jadi. Oke, nomor 9. Mulai silakan. Oke, selesai. Oke, apakah dia laki-laki akan di kantor besok? Jawabannya? Oke, jika apakah imbuhan ditarik ke depan? Karena di sini di kantor adalah hukum bawah, maka ada be-nya kan ya hukum bawah. Tapi be-nya jangan ditarik ke depan. Be-nya tetap di belakang saja. Maka jadinya, tadinya kan he will be, maka jadi will he be in the office tomorrow? Will he be in the office tomorrow? Ya, jadi will-nya saja yang ditarik ke depan, be-nya sudah diamin di belakang saja. Oke, sampai sini sudah banyak yang betul atau banyak yang salah? Kemudian banyak yang betul. Oke, mulai nomor 10 terakhir. Dia laki-laki akan jadi dokter tahun depan. Awas, akan jadi, kita udah belajar tadi. Silakan. Oke, selesai. Jawabannya, he will be a doctor next year. He will be a doctor next year. Ya, kenapa menggunakan will be? Karena a doctor adalah profesi. Sekali lagi, tidak boleh cuma he will a doctor, tidak boleh. Kenapa? Profesi termasuk hukum bawah, makanya jadinya he will be a doctor next year. Oke, bagaimana kira-kira sudah bisa dipahami kira-kira hukum antara hukum predikat atas dan predikat bawah, imbuhan atas dan imbuhan bawah. Nah, semoga ini sudah bisa dipahami. Oke, selanjutnya pada slide selanjutnya kita akan belajar conversation ya, bagaimana simple future digunakan di dalam percakapan. Ini sangat penting sekali ya, Pak. Bagaimana simple future digunakan di dalam percakapan. Seperti apa sih munculnya di dalam kalimat nanti? Oke, di sini ada percakapan sama Andi dan Jose ya. Andi dan Jose. Oke, contoh. Andi, hi Jose, how are you? Hi Andi, I'm good. How about you? Not bad. Not bad. Kemudian Andi nanya, what will you do this weekend? Awas nih. What will you do this weekend? Awas, kenapa menggunakan will? Karena kita bertanya tentang aktivitas minggu yang akan datang ini, akhir pekan akan datang ini. Maka nanya, what will you do this weekend? What will you do this? Tidak boleh tanya, what you will. Tidak boleh. Jadi kalau bertanya, sekali lagi kalau bertanya, imbuhan selalu ditarik ke depan ya. Jika apakah bertanya, pokoknya kalau bertanya imbuhan ditarik ke depan, maka jadinya what will you do this weekend? Jose. I will visit my grandparents' house. I will visit my grandparents' house. I will, karena masih akan terjadi. Kapan? This weekend. Kemudian Andi ngejar lagi nih. What will you do there? What will you do there? Apa yang akan kamu lakukan di sana? Oke, I will celebrate my birthday there. I will celebrate my birthday there. Celebrate apa? Merayakan ya. Saya akan merayakan ulang tahunku di sana. I will celebrate my birthday there. Kemudian Jose, wow, that's nice. Wow, that's nice. Will your whole family be there? Will your whole family be there? Kenapa menggunakan be di sini ya? Semua tadi cuma will, tiba-tiba di sini ada be. Siapa ingat kira-kira ya? Ayo jawab, ayo. Iya, there itu di sana itu di mana? Grandparents house kan ya. There itu apa? Kembali ke siapa? Grandparent house. Nah, house adalah apa? Keterangan, tempat, benda, sifat keterangan. Maka menggunakan apa? Be. Maka jadinya, will your whole family be there? Oh yes. Yes.
It will be the first time. It will be the first time. Awas di sini. Will be the first time, keterangan waktu, bensi keterangan kan enggak? Keterangan tempat, keterangan waktu. Di sini apa? Keterangan waktu. It will be the first time. Will tidak boleh will saja, harus will be. Karena apa? The first time apa? Keterangan waktu. Okay, we will be all together since the start of the pandemic. Ya, we will be all together. Awas, kenapa be juga? Ya, all together hukum bawah since the start of the pandemic. Okay, we will be all together since the start of the pandemic. Wow, that will be amazing. That will be amazing. Sama imaging kata sifat kan ya, amazing itu Pak, kata sifat. Maka menggunakan will be. So, that will be amazing. That will be amazing. Ya, menggunakan apa? Will be di situ. So say, I know. I'm really excited to see everyone again. I know. I'm really excited to see everyone again. My mother will bake me a cake. My mother will bake me a cake. As will juga. Nih. Bake itu apa sih? Membuat kue, memanggang kue. Bake artinya apa? Membuat kue aja, ya. My mother will bake me a cake. Kemudian tanya lagi, what kind of cake will she make? What kind of cake will she make? Nah, will she make? Selalu ya, kalau ada kalimat tanya, imbuhan selalu sebelumnya subjek. Ada kata tanya di sini, diikuti apa? Imbuhan, baru subjek. Semua ya. Ketika kalimat nyatanya sama polanya ini, ada kata tanya what, kemudian ada imbuhan, baru subjek. Sama what, imbuhan, subjek. Itu pola ya, pola. Jadi kalau ada pertanyaan selalu pola yang sama. Oke, chocolate. Chocolate. So, what kind of cake will she make? Chocolate, my favorite. Chocolate, my favorite. And then, Andi, have fun with your family, Jose. Okay, have fun with your family, Jose. Kemudian Jose, thanks, Andi. Thanks, Andi. Nah, inilah ya, perhatikan ya. Jadi walaupun kita belajar hukum satu pun, kita udah bisa membuat di dalam sebuah percakapan. Nah, nanti di dalam percakapan, intinya ya, tidak satu tenses ya. Bisa simple present, bisa simple past, simple future, dipakai bersama-sama di dalam suatu percakapan. Oke, sekali lagi, di dalam percakapan kita tidak bisa memilih-milih hukum tenses, harus ingat semuanya. Kenapa? Mendadak kita menggunakan rutinitas. Mendadak kita menggunakan yang lampau. Mendadak kita menggunakan yang akan. Sehingga 3 hukum yang sudah kita pelajari sampai video kali ini, Anda harus menguasai semuanya. Kenapa? Kalau menguasai ketiga-tiganya, ya mudah nanti dalam melakukan percakapan bahasa Inggris. Oke? Oke, saya baca lagi di sini. Andi, hi Jose, how are you? Hi Andy, I'm good. How about you? Not bad. What will you do this weekend? I will visit my grandparents' house. What will you do there? I will celebrate my birthday there. Wow, that's nice. Will your whole family be there? Yes, it will be the first time. We will be all together since the start of the pandemic. That will be amazing. I know. I am really excited to see everyone again. My mother will bake me a cake. What kind of cake will she make? Chocolate, my favorite. Have fun with your family, Jose. Thanks, Andy. Nah, itu contohnya. Ya, sudah ya simple past, waktu lalu kita sudah ada contoh percakapan. Nah, ini juga sudah ada. Oke. Lalu bagaimana Anda menyikapi ketiga hukum yang sudah kita pelajari ya? Ya Anda harus apa? Praktekkan ya. Setelah menggunakan English mind mapping, Anda mengetahui nih. Oh, kemarin kalau simple present imbuhannya di sini. Kalau simple past imbuhannya seperti ini. Kalau simple future imbuhannya seperti ini. Nah, disitulah pentingnya apa?
pentingnya kita membanding-bandingkan. Oke, selanjutnya, langkah Anda selanjutnya nih, yang penting sekali, Anda harus melakukan action ya. Sekali lagi, belajar bahasa Inggris tidak boleh pasif, harus aktif. Ya, langkah-langkahnya seperti yang di video sebelumnya ada 4, kemudian saya tambah 1 di sini. Oke, sekali lagi, ketika awal-awal belajar bahasa Inggris, sekali lagi supaya belajarnya itu target Anda tercapai, yaitu memahami pola kalimat, maka pertama apa langkah Anda yang konkretnya nih, jangan diam saja, harus action. Anda harus mahir membedakan predikat hukum atas dan hukum bawah. Ya, sudah ada kan dia? Ini contoh hukum atas, ini hukum bawah ya. Hukum atas apa? Kata kerja. Hukum bawah apa? Bensiket, benda, sifat, keterangan. Oke. Kedua, setiap akan menyusun kalimat, Anda harus bisa memilah kalimat itu menggunakan predikat atas atau predikat bawah. Setelah Anda memahami hukum atas bawah, ya waktu menyusun kalimat nih, diperhatikan, jangan asal nyusun dulu nih. Perhatikan. Oh, ini atas bawah ya. Kalau atas saya pakai himbuan atas, kalau bawah himbuannya bawah. Jangan langsung bikin kalimat aja. Kalau masih awal-awal biasanya kan sering tertukar tuh. Karena itu apa harus kita praktekkan kalau buat kalimat bagaimana. Oh ini atas, oh ini bawah, sudah bisa memilah. Yang kedua, pastikan bahwa Anda menggunakan imbuhan atas untuk predikat atas. Jadi saat membuat kalimat, kalau imbuhannya atas, ya dipasang untuk predikat atas. Terus, menggunakan imbuhan bawah untuk predikat bawah. Jadi kalau predikatnya bensiket, ya imbuhannya harus bawah. Tidak boleh tertukar, tidak boleh tertukar. 4, hafalkan cara kerja hukum imbuhan. Yaitu apa? Jika tidak atau bukan, imbuhan ditambah not. Jika apakah, imbuhan ditarik ke depan. Do, does, did tidak masuk kalimat positif. Ini harus hafal nih. Kenapa? Hukum inilah ya yang akan mempermudah semua hukum-hukum di dalam tenses. Kalau dulu setiap tenses ada hukum present tense, ada rumus, past tense, ada rumus, future, ada rumus, semua ada rumus. Nah, dengan pola English mind mapping cukup menggunakan hafalan rumus ini aja dan dipakai untuk semuanya. Terakhir, 5, lakukan perbandingan antar hukum tenses. Jadi kalau belajar bahasa Inggris jangan cuma diam saja, harus aktif ya. Setelah belajar simple present, simple past, simple future, langsung temukan coba nih. Kemarin simple present begini. Oh, sekarang simple past begini. Kemudian simple future begini. Dibandingkan coba. Di mana letak perbedaannya, di mana letak persamaannya. Ini untuk memilahkan ya, memilahkan di otak kita, otak kita supaya mudah. Ya, dipilah, ini samanya di sini, bedanya di sini, sehingga ketika praktik menggunakan baik dalam writing, penulisan atau dalam speaking, Anda sudah sangat mahir ya. Nah, kebetulan kita baru belajar apa? Simple present, simple past, simple future. Berarti ya kita bandingkan ketiga hukum ini gitu. Yaitu menggunakan metode English mind mapping yang sudah Anda pelajari dari video-video sebelumnya. Nanti kalau tambah lagi ya Anda bandingkan lagi dengan apa? Dengan video-video terbarunya. Jadi jangan berhenti untuk belajar. Terus belajar dan terus belajar hingga target Anda tercapai. Oke, sudah bisa dipahami? Oke, mudah-mudahan ini semua materi simple present sudah apa? Anda kuasai sehingga betul-betul hasilnya akan maksimal. Oke. Dan jika Anda merasa video ini sangat bermanfaat, oke, silahkan support dengan klik share atau like atau subscribe atau komen jika Anda ingin bertanya. Dan sekali lagi, semoga Anda terus bisa mengikuti materi-materi video bersama Easy English Easy Channel, dan akhirnya target Anda akan tercapai. Oke. Demikian saja. Thanks for watching and see you for next video. Thank you. Okay, bye everyone.